Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi Hasan dalam thepress.id. Sobat The Press, Nahdlatul Ulama atau NU baru saja merayakan hari lahirnya yang ke-100 tahun atau 1 abad. Perayaan 1 abad ini dirayakan besar-besaran dan hanya berselang setahun menjelang dari pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Nah, ada yang menarik. Beberapa hari sebelum acara puncak ini dilaksanakan, yakni terjadinya ketegangan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketegangan ini bermula dari adanya statement Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang memperingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan NU sebagai kendaraan politik untuk kepentingan pemilu 2024. Nah, penolakan ini atau statement ini ditujukan kepada semua pihak, terutama partai politik tanpa kecuali. Namun, sehari menjelang perayaan itu, PKB menggunakan Mars NU, lagu Mars NU, sebagai suara latar atau backsound dari unggahan akun Instagram DPP PKB untuk acara Sarasehan Nasional 1 Abad Nahdlatul Ulama yang digelar oleh PKB. Nah, unggahan ini kemudian mendapat protes keras dari PBNU karena dianggap menggunakan atribut NU untuk kepentingan politik. Sobat The Press, kalau dilihat dari sejarahnya, memang NU ini dalam perjalanannya pernah menjadi partai politik pada tahun 1952 dan menjadi peraih suara terbanyak ketiga pada pemilu 1955 dengan 91 kursi di DPR atau konstituante. Keberhasilan meraih suara besar ini membuat para elit NU itu menjadi lebih percaya diri untuk tetap mempertahankan organisasi ini sebagai partai politik. Namun, di era Orde Baru, yakni pada tahun 1973, Partai NU menjadi salah satu fusi partai yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Setelah 1973 ini, seruan untuk kembali kepada Hitoh 1926 selalu diserukan oleh para kiai dan elit NU pada setiap momen muktamar. Nah, seruan itu supaya apa? Agar organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tetap menjadi organisasi sosial keagamaan yang fokus membina umat seperti ide dan tujuan awal pendiriannya. Namun, melihat potensi besar NU ini, sejumlah NU seperti Kiai Haji Munasir Ali, kemudian Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid sendiri atau Gus Dur, kemudian ada Kiai Haji Mustafa Bisri, dan Kiai Haji Ahmad Maulid Muzadi, tahun 98 mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai satu saluran politik kaum Nahdliyin, dan memang terbukti pada pemilu 1999 partai ini menduduki urutan ketiga peraih suara terbanyak dengan 13,2 juta suara atau 12,62% dengan 51 kursi di DPR. Sebagai organisasi yang memiliki anggota yang sangat besar, Nahdlatul Ulama ini memiliki daya pikat yang sangat tinggi bagi partai dan tokoh politik. Nah, dengan jumlah anggota sebanyak 95 juta jiwa lebih, suara warga NU memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap konstelasi politik nasional kita. Sobat The Press, menyadari suara kaum Nahdliyin ini menjadi incaran partai dan tokoh politik. Nah, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyatakan menolak dengan tegas organisasi yang dipimpinnya dijadikan alat politik pada pemilu 2024 mendatang. Kami, kata Yahya, menolak secara tegas dan terus terang untuk tidak mau dijadikan alat politik pada pemilu yang akan datang. Yahya menegaskan ini terkait maraknya penggunaan identitas politik tertentu dalam memenangkan dukungan. Himbauan ini berlaku kepada semua partai politik tanpa kecuali. Namun fakta di lapangan kita tahu bahwa sebagian warga NU tergabung dalam hampir semua partai politik, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus, yang tentu saja mereka berkepentingan untuk menarik dukungan dari warga Nahdlatul Ulama. Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan begini, agak susah untuk melepas NU sepenuhnya dalam politik praktis. DNA elit-elit NU itu, kata Arya, ya politik. Salah satu DNA NU itu memang politik, kata Arya. Terlebih lagi memang Partai Kebangkitan Bangsa yang memang sejarahnya memang didirikan oleh ulama NU. Nah, Ketua Umum PKB Yahya Muhaimin sendiri dengan tegas mengatakan jika partai ini tidak bisa melepaskan diri dari Nahdlatul Ulama. Partai ini, kata Muhaimin, lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, dan memang partai ini lahir, diracik dan dianyam serta dirangkai oleh para kiai serta ulama, kata Muhaimin beberapa waktu yang lalu. Nah, tidak hanya partai politik, para capres pun berlomba untuk menarik simpati warga NU, seperti yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ganjar misalnya, meski tidak langsung menyebut NU, tetapi kerap menggunakan istilah yang berasosiasi kepada Nahdlatul Ulama, seperti kiai, santri, kemudian pesantren dalam deklarasi pendukungnya. Demikian juga dengan Erick Thohir,
yang sangat rajin mengunjungi para ulama dan pesantren dengan membawa sejumlah program-program seperti BMNU, Muslim maupun pemberdayaan pesantren dan lain-lain. Maka, di tengah derasnya upaya partai dan tokoh politik untuk meraih simpati dan dukungan warga NU jelang 2024 ini, pernyataan Gus Yahya ini layak untuk dipertanyakan. Apakah statement ini memang sungguh-sungguh untuk menjaga NU steril dari politik praktis, atau statement ini adalah dalam rangka untuk menaikkan posisi tawar NU di menjelang 2024? Mengingat apa? Mengingat NU ini selalu memiliki daya pikat yang tinggi dalam setiap menjelang pemilu. Tetapi tentu saja kita berharap agar NU tetap dijaga dan steril dari politik praktis dan tetap menjadi ormas yang fokus membangun dan membina umat dan menjaga moral bangsa Indonesia. Nah, Sobat The Praise, demikian perbincangan kita saat ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di dalam perbincangan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.